Nah, si Dance Mumet ini memang orangnya mumet, saking senangnya dia ngomongnya ngawur. Nah, kita lihat dulu apa kata dia ya. Hari ini tema yang sangat luar biasa yang saya telah sebutkan tadi, kelebihan Islam dan Al-Quran di mata para mantan pendeta. Bagaimana orang baru sebulan masuk Gotoloco, ikut ajaran Gotoloco, bisa menilai kelebihan. Saifuddin Ibrahim murka dan menghina atas mualafnya mantan pendeta yang bernama Bapak Jan Cemumek. Pendeta ini yang mendapatkan hidayah, Saifuddin Ibrahim yang marah-marah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, sahabat asik ngaji, semoga semuanya ada dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di channel Tasik Ngaji ini, channel yang insya Allah terus-menerus bersama antum tentunya menyerahkan yang hak dan mengkonter segala fitnahan tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang jelas tidak rela dan ridho kepada Islam. Baik ikhwafillah, pada kesempatan kali ini kita akan tampilkan video yang lucu kembali karena video ini datang dari Mas Udin. Jadi Mas Udin ini tidak rela dan marah-marah sekaligus menghina terhadap Bapak Jan Cemumek yang bulan kemarin sudah mu'alaf ya, sudah memeluk agama Islam. Nah, Mas Udin ini menanggapi, katanya, kenapa baru 1 bulan saja pendeta Jan Cemumek mu'alaf lalu kemudian bisa menyampaikan keindahan atau kehebatan Al-Quranul Karim. Jadi Saifuddin ini terheran-heran terhadap pendeta Jan Cemumek. Ya, kalau misalkan tanggapan kami, jangankan 1 bulan, jangankan beberapa hari, 1 hari saja, kalau misalkan orang ini sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hatinya, dibukakan pikirannya, pasti orang itu akan melihat Al-Qur'an dengan begitu indah luar biasa karena Al-Qur'an merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda jangan marah-marah tidak karuan karena pendeta Jan Cemumek itu sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang awalnya tertutup kemudian terbuka hatinya, terbuka pikirannya menerima agama yang hak, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwafillah, supaya tidak lama lagi kita akan saksikan saja bagaimana ucapan atau perkataan dari Saifuddin Ibrahim ini yang tidak rela, tidak redho atas mualafnya pendeta Jan Cemumek. Silakan ikhwafillah. Nah, si Dan Cemumek ini memang orangnya mumet. Makanya dia lagi sering diwawancarai oleh banyak orang, oleh banyak channel mereka itu, sehingga saking senangnya dia ngomongnya ngawur. Nah, kita lihat dulu apa kata dia ya. Luar biasa saya ketemu dengan Ustadz Agustan dan narasumber sama-sama dengan saya. Hari ini admin telah menetapkan tema yang sangat luar biasa yang saya telah sebutkan tadi, kelebihan Islam dan Al-Quran di mata para mantan pendeta. Memang dalam Al-Quran itu punya kelebihan sehingga para muslim termasuk para mantan pendeta, ya, termasuk saya juga walaupun belum sebulan memeluk Islam, tetapi saya... Bagaimana orang baru sebulan masuk Gotoloco, ikut ajaran Gotoloco, bisa menilai kelebihan dari Gotoloco, lalu dimintai pendapatnya oleh mereka. Apa kelebihannya, saudara? Kasihan Mas Udin ini ya, kasihan. Aduh, sangat prihatin saya melihat ucapannya ya kafilah ya. Kasihan sekali Mas Udin. Ya, kalau misalkan Allah sudah kasih hidayah, Allah sudah kasih petunjuk, yang tadinya tertutup bisa melihat keindahan-keindahan itu Mas Udin. Berbeda dengan, mohon maaf, berbeda dengan Anda. Ya alhamdulillah,
pendeta Jan Cemumek diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menilai Al-Qur'an itu sangat luar biasa dibanding dengan kitab sebelumnya itu. Sehingga beliau mantap memeluk Islam. Kalau misalkan Anda lalu kemudian bertanya, apa keistimewaan, apa kehebatan Al-Qur'an? Masya Allah, banyak sekali kehebatan Al-Qur'an. Yang pertama, Al-Quran itu terjaga sampai hari kiamat. Al-Quran itu tidak ada yang edit, tidak diedit, tidak direvisi Al-Quran itu. Yang kedua, Al-Quran itu bisa dihafal. Coba, kira-kira di kitab Anda, siapa yang bisa menghafal kitab Anda itu? Siapa yang? Tunjukkan, salah satu saja di antara ratusan ribu, jutaan orang-orang di agama Anda itu bisa menghafal Bible atau kitab Anda. Coba, satu saja. Berbeda dengan kitab kami, bukan hanya satu orang, dua orang, ratusan, bahkan jutaan orang yang mampu menghafal Al-Quranul Karim. Yang ketiga, Al-Quran itu menjadi syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Orang yang kesurupan, orang yang termasuki jin atau iblis, lalu kemudian dibacakan ayat suci Al-Quran, dia akan kepanasan. Coba, kalau misalkan ada yang kesurupan, lalu kemudian dibacakan kitab Anda, apa reaksinya? Mungkin akan ketawa-ketawa seperti itu ya. Akan ketawa-ketawa. Karena mohon maaf, Al-Quran itu adalah syifa. Itu dari segi syifa dan Al-Quran terjaga. Belum lagi dari segi keilmuan yang luar biasa dahsyat di dalamnya. Makanya tidak sedikit para ilmuwan, profesor yang masuk agama Islam. Karena hasil dari penelitian, hasil dari pencarian mereka, keindahan-keindahan Al-Quran yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang tidak bertentangan dengan ilmu-ilmu walaupun di zaman modern sekarang ini. Karena Al-Quran mempunyai mukjizat, baik dari segi ijazul lughawi, dari segi bahasa, ijazul tashri, dari segi syariat, ijazul ilmi, dari segi ilmu. Bahkan kalau misalkan kita melihat dari ilmu-ilmu yang dilahirkan oleh Al-Quranul Karim, terlampau banyak, bukan hanya puluhan, mungkin bisa ratusan bahkan ribuan. Bayangkan, dengan adanya Al-Quran ada ilmu tajwid, dengan adanya Al-Quran ada ilmu tahsin, dengan adanya Al-Quran ada asbabun nuzul, dengan adanya Al-Quran ada kemudian nas mansukh, dengan adanya Al-Quran ada kemudian ilmu alat, dengan adanya Al-Quran ada kemudian ilmu balaghah, dengan adanya Al-Quran ada kemudian ilmu mantik dan lain sebagainya, dengan adanya Al-Quran ada kemudian ilmu tafsir, dan tafsir ini banyak coraknya. Bisa tafsir yang menyangkut dengan kedokteran, itu diambil daripada Al-Quranul Karim, lalu kemudian Al-Quran dikeluarkan ayat-ayatnya dan bisa memberikan kontribusi terhadap bidang kedokteran. Lalu kemudian coraknya ada tafsir dari segi psikologis, ya. Jadi dikeluarkan ayat-ayat tentang kejiwaan. Bahkan ada yang namanya tafsir pendidikan, namanya tafsir at-tarbawi. Itu Masya Allah, dari satu Al-Quran itu bisa melahirkan ratusan, bahkan ribuan ilmu. Itulah Al-Quran. Berbeda dengan kitab yang dimiliki Anda. Seperti itu ya kafilah. Jadi kalau misalkan ditanya tentang kehebatan Al-Quran, keunggulan Al-Quran, Masya Allah, sangat luar biasa. Belum dari segi aspek ulumul Quran yang lainnya ya kafilah. Masya Allah, terlampau banyak. Itulah kehebatan Al-Quranul Karim. Baik ya kafilah, kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Silakan. Saya lihat dalam Al-Quran itu, ya, segala sesuatu hidup manusia itu telah diatur, ya, baik kelahiran sampai pada kematian, bahkan selama hidup manusia itu seolah-olah telah diatur berdasarkan Al-Quran itu sendiri. Nggak perlu kitab Gotoloco untuk membicarakan kelahiran orang, matinya orang. Nggak perlu kitab itu, nggak perlu ayat itu, Muhammad. Ikhafillah, kasihan Mas Udin ini. Saya sangat-sangat kasihan. Orang sudah murtad, lalu kemudian ada pendeta yang masuk agama Islam. Orang ini iri. Orang ini sakit hati, marah-marah, bahkan menghina. Ya silahkan Anda murtad, silahkan Anda keluar Islam. Kami tidak rugi, demi Allah kami tidak rugi.
ketika ada pendeta, bahkan bukan hanya satu ini, banyak pendeta yang masuk Islam itu karena hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menemukan kebenaran itu. Dan salah satunya pendeta Jansen Mumek ini adalah orang-orang yang termasuk orang yang cerdas. Banyak Masya Allah yang bisa kita ambil atau kita petik ilmunya dari beliau tentang perbandingan agama yang selama ini dia lakukan. Sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah itu, dan memang hidayah Allah itu sangat tepat diterima oleh orang-orang yang tepat pula. Kalau misalkan hati terbuka, pikiran terbuka, lalu kemudian dia tidak sombong menerima hidayah itu, maka akan ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah. Maka dari itu, saya Pudin Ibrahim, kalau misalkan Anda murtad, ya silahkan saja, kami tidak rugi. Akan tetapi kalau misalkan ada pendeta yang masuk Islam, janganlah Anda marah-marah seperti itu. Janganlah Anda seperti kepanasan. Karena sekali lagi, hidayah Allah itu diberikan kepada orang-orang yang tepat. Mungkin itu saja ikhwafillah kelucuan-kelucuan yang ditampilkan oleh Syekh Ibrahim. Semoga terhibur untuk kali ini. Al-afu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.